selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang ya bagaimana kisah cinta untuk zodiak Scorpio di minggu ketiga Februari 2025. Oke, buat para Scorpio, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Scorpio 2025. Sekali lagi 2025 Scorpio ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, jadi jangan galau-galau sendiri kalau ada masalah teman-teman, apalagi soal percintaan. Bisa banget personal reading sama aku melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, Scorpio, yang pertama, gimana kisah cintamu di minggu ketiga ini ya? Aku lihat ada beberapa dari Scorpio yang mencoba untuk healing nih dari patah hati, dari rasa trauma, terutama dari hubungan yang toksik. Ada yang mencoba untuk terbebas dari hubungan yang toksik, dirasa kayak ini udah nggak worth it kak, ini udah terlalu toksik kak, aku ingin melepaskan gitu. Ada yang mencoba untuk melepaskan ketoksikan itu semua di minggu ketiga ini Scorpio ini ya. Tapi memang masih ada aja yang nge-stalking kamu kalau aku lihat di minggu ketiga ini Scorpio. Ya, ada yang nge-stalking kamu, ada yang selalu cari tahu tentang kamu ya. Dan kalau aku lihat lagi Scorpio ini di minggu ketiga ini kayak yang lebih apa ya, mencoba untuk introspeksi diri juga soal kisah asmaranya, kisah cintanya ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi, apa yang kamu rasakan, tapi kamu mencoba untuk introspeksi diri gitu, bahwa harus lebih baik, harus lebih dewasa agar kedepannya ketemu orang yang baik juga seperti itu ya. Selanjutnya mari kita lihat juga bagaimana situasi dan kondisi percintaan Scorpio di minggu ketiga seperti apa. Oke, Scorpio, soal cinta aku lihat di minggu ketiga ini memang terkadang ya dalam suasana yang lagi damai-damai aja pun di kehidupannya kamu tuh tetap gitu mikirin beban ya, beban yang ada di dalam kisah cintamu. Contoh mungkin suasana lagi baik-baik aja nih, lagi tentram, lagi tenang, lagi damai kamu dengan pasangan, atau mungkin kamu dengan dirimu sendiri yang single ya, tapi terkadang ada aja terlintas beban ya, beban di pikiran kamu ya, yang ujung-ujungnya menjadi kegelisahan. Dan ini soal asmara, mungkin yang single soal jodoh tiba-tiba terlintas, atau yang couple mungkin tiba-tiba soal momongan, soal anak gitu ya, kapan nih kita punya anak, atau juga tentang gimana nih kehidupan kita ke depan gitu ya, gimana untuk kedepannya kita menjalani hubungan kita ini, apakah akan selamanya bisa kayak gini ya. Banyak hal yang difikirkan oleh Scorpio ya. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk situasi dan kondisi kamu ini Scorpio? Kalau aku lihat ya, yang bisa Scorpio lakukan di sini adalah untuk ini loh teman-teman ya, kamu seharusnya bisa heal, kayak pokoknya harus bisa ini juga sih ya, sembuhkan gitu hal-hal yang terkadang bikin pikiran kamu di sini jadi yang kayak oke lah, semua hal boleh kamu pikirkan gitu Scorpio ya, tapi jangan sampai menjadi beban. Kamu harus bisa healing hal-hal menjadi beban seperti itu agar nggak terlalu berat kehidupannya kamu. Terus yang bisa kamu lakukan lagi apa? Perbarui pola pikir kamu, mindset kamu tentang hubungan, bahwa memang nggak semua hal harus dikhawatirkan. Kita kayak berjalan aja seperti air yang mengalir, itu namanya hubungan percintaan ya. Karena kita ikutin aja intinya jalan yang sudah Tuhan kasih buat kita gitu ya. Apalagi tentang jodoh tuh ya, single Scorpio, kalau memang belum ya sudah, kita terima. Mungkin rezeki kita masih yang lain dulu, belum tentang jodoh gitu ya. Kalaupun yang couple di sini kayak tentang momongan belum dapet udah sekian tahun kak, ya udah jalani aja dulu. Mungkin memang rezekinya belum, itu masih yang lain dulu buat kita rezekinya gitu ya, sambil kita mempersiapkan diri untuk jadi orang tua gitu teman-teman ya. Lalu yang jangan dilakukan di sini apa kak? Nah ini, jangan kamu sakit hanya gara-gara pikiran kamu sendiri ya. Jangan kamu ke distract kehidupan kamu ya, hari-hari kamu gara-gara beban pikiran kamu sendiri. Jangan Scorpio ya. Lalu yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintamu di minggu ketiga ini Scorpio ya? Kalau aku lihat pelajarannya di sini ya, kamu belajarlah untuk memang fokus ya kepada hal-hal yang membawa keuntungan ke masa depan ya. Terus juga yang memberikan
efek bahagia dan menyenangkan bagi kamu. Kalau mungkin uang memang bisa membawa kebahagiaan bagi kamu dan mengurangi beban pikiran kamu atas kekhawatiran-kekhawatiran yang kamu punya, silakan cari uang sebanyak-banyaknya Scorpio ya. Yang penting kamu nggak merasa beban, stres, mungkin ya tentang masalah jodoh tadi, tentang masalah momongan anak, atau tentang orang tua ya, segala macam ya. Tapi intinya kalau kayak orang tua sih memang tanggung jawab ya harus tetap dijalankan gitu aja ya. Lalu yang kelima, hasil yang didapat dari kisah cintamu di minggu ketiga Scorpio. Aku lihat hasilnya beberapa dari kamu ada yang mencoba untuk move on sih dari rasa trauma, karena ternyata beban pikiran kamu ini cukup membuat kamu tuh jadi kayak trauma mikirin sesuatu yang aduh, kalau aku mikir gini nanti berlebihan lagi, kalau aku mikir seperti ini nanti nggak enak lagi di hatiku, gelisah seperti itu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Scorpio di minggu ketiga. Ada apa aja untuk kisah cinta? Nih ya, ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, dan Sagittarius. Itu buat zodiaknya. Sedangkan untuk inisial namanya Kak, bisa apa aja ya yang bisa terkoneksi dengan Scorpio. Yang jelas yang pertama ada inisial A, lalu ada inisial Z, ada inisial F ya, ada inisial J, dan ada inisial E. Aku ulangi sekali lagi ya. Untuk inisial namanya bisa dari A, Z, F, J, dan E. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye Scorpio.